Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan ikhwah dan akhwat sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak henti-hentinya menyanjung dan memujinya karena sekian banyak nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya dilimpahkannya kepada kita. Nikmat lahir maupun batin, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Yang ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih sebagai seorang muslim, kita dipilih dan dimuliakan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan iman, dan dimuliakan dengan mengikuti petunjuk dan sunnah yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita dengan kita dipilih sebagai seorang muslim, kemudian dipilih sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang tiada terhingga. Dengan ini kita insya Allah selamat dari kemungkinan untuk kekal abadi dalam neraka, sebagaimana ancaman ini berlaku bagi orang-orang yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma yasma'u bi rajulun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Demi Allah yang jiwaku dalam tangannya, yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku, tidaklah mendengar tentang diriku salah seorang dari umat ini, baik dia itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan petunjuk yang aku bawa, syariat yang aku bawa, kecuali dia mesti termasuk ke dalam penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan minnah, anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allah Subhanahu wa taala ingin memudahkan kita untuk belajar bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya, bagaimana cara beribadah kepadanya yang sesuai dengan kecintaan dan keridhaan manusia. Kalau tanpa contoh yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama ini akan menjadi kacau. Masing-masing orang akan beribadah sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Tetapi dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang langsung menjelaskan tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka salah seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan untuk mensucikan diri-diri mereka dari kotoran-kotoran, penyakit hati, penyakit jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an dan hikmah,
yaitu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ini anugerah yang besar yang harusnya kita syukuri. Maka oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus hakikatnya dengan dua tugas utama. Yang kedua tugas ini sebenarnya tersimpul dalam dua kalimat syahadat yang kita ucapkan sebagai seorang muslim, yang merupakan landasan agama kita. Pertama, tugasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata-mata, tidak menyekutukannya, untuk menyerahkan segala macam peribadatan, pendekatan diri, kecintaan, ketakutan, pengharapan, penyandaran kepada Allah semata-mata. Inilah makna dan konsekuensi daripada ucapan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tugas yang kedua, mengajarkan kepada manusia bagaimana cara beribadah yang sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah. Karena manusia tidak ada yang mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah kehendaki. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang keadaan manusia, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu wahai manusia padahal itu buruk bagimu, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Ini kalau ukurannya perasaan manusia. Oleh karena itu, kenapa dalam banyak ayat Al-Quran, lebih dari 30 ayat, kita diperintahkan untuk wajib mentaati Nabi SAW. Bahkan setiap umatnya wajib mentaati nabinya. Misalnya Nabi Nuh SAW, sewaktu berdakwah di depan kaumnya, dia mengatakan, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata, bertakwa kepadanya dan taat kepadaku. Ini kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah digandengkan dengan harus mentaati Nabi? Karena tidak ada yang tahu cara mengungkapkan ibadah kepada Allah, cara bertakwa kepadanya, kecuali para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fungsinya diutus nabi. Nabi itu diutus sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyatukan ibadahnya kaum muslimin. Sehingga tidak ada ibadah itu yang untuk kalangan sendiri. Orang Indonesia punya ibadah sendiri, orang Arab punya ibadah sendiri, kaum muslimin di Eropa punya ibadah sendiri. Tidak. Semua harus satu karena nabinya satu, Nabi Muhammad SAW. Dan karena Nabi Muhammad SAW dia adalah utusan Allah, maka dialah yang mendapatkan wahyu dari Allah tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah membatasi, tidak akan diterima pengakuan cinta, pengakuan ikhlas manusia, pengakuan keinginannya untuk beribadah tunduk kepada Allah kalau tidak melalui jalan yang ditempuh. Contoh yang dipraktekkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai manusia, katakanlah ya Rasulullah, katakan kepada semua manusia, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah. Siapa yang benar-benar mengaku mencintai Allah, ingin mengikhlaskan agama kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah,
syaratnya adalah fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi SAW sebagai utusan Allah. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintaimu, membalas cintamu, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak cukup dengan mengaku mencintai Allah, karena pengakuan gampang diucapkan manusia. Orang-orang munafik pun mengaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang-orang munafik disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Dan di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian padahal mereka tidak beriman. Jadi pengakuan mulut gampang, tetapi pengakuan harus ada buktinya. Nah, dalam ayat surat Ali Imran tadi disebutkan, siapa yang mengaku mencintai Allah tidak diterima sampai ada buktinya, yaitu apa? Mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti contoh beliau dalam mewujudkan kecintaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tahu cara mengungkapkan ketakwaan, ibadah dan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, kita tahu Imam Abul Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir adalah salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i yang punya kitab yang terkenal, kitab tafsir, Tafsirul Qur'anil Azim. Sewaktu beliau mengemukakan tentang penjelasan makna ayat ini, beliau menukil keterangan dari beberapa ulama terdahulu yang mengistilahkan ayat ini dengan ayatul imtihan. Apa artinya imtihan? Imtihan artinya ujian, pembuktian. Ayat ini merupakan ujian untuk mengetahui benar tidaknya pengakuan manusia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang akan diterima cintanya atau bisa dibuktikan benar tidaknya cinta dia mengaku Allah adalah hanya orang-orang yang sewaktu melaksanakan kecintaannya mengikuti apa yang Allah kehendaki, mengikuti syariat yang Allah tetapkan, yang telah dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu Imam Ibnu Katsir sewaktu menafsirkan ayat ini beliau mengatakan demikian: hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa 'ala tariqatil muhammadiyyati fa huwa kadhibun fi da'wahu fi nafsil amri hatta yattabi'a syar'al muhammadiyya wa dinan nabawiyya fi jami' aqwalihi wa af'alihi. Ayat yang mulia ini, kata beliau, merupakan hakim, merupakan pemutus, merupakan penentu, merupakan penguji bagi semua orang yang mengaku mencintai Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti jalan dan contoh yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, orang ini kadzibun fi da'wahu, dihukumi sebagai pendusta dalam ucapannya, dinyatakan dusta pengakuannya mencintai Allah, tidak diterima pengakuannya sampai dia mau mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya. Maka oleh karena itu orang yang muslim sewaktu dia mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Apa artinya? Utusan Allah berarti di antara manusia dialah yang diutus oleh Allah yang mendapatkan wahyu darinya. Sehingga tidak akan mungkin manusia mengetahui jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan yang diridhoi oleh Allah kecuali jalan yang diterangkan oleh Nabi SAW dengan bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Dzar, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yuba'idukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum. Wahai kaum muslimin, tidak ada lagi yang tersisa perbuatan atau ucapan atau perbuatan yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepadamu. Inilah Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontohkan kepada kaum muslimin bagaimana ibadah yang sesuai dengan kecintaan Allah, supaya nanti kaum muslimin dalam menentukan ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, bukan lagi bersandar kepada perasaannya. Karena berapa banyak perasaan manusia, berbeda-beda masing-masing. Perasaannya orang yang ada di Bima beda dengan orang yang ada di Kalimantan. Beda lagi dengan perasaannya orang yang ada di Sulawesi atau di Jawa. Pikiran manusia seperti itu juga pikiran, tidak mungkin dijadikan sandaran. Karena pikiran bersifat nisbi, bersifat relatif, tidak bisa dijadikan sebagai satu patokan. Oleh karena itu tidak bisa kita menentukan, oh menurut saya ini perbuatan baik, maka marilah kita jadikan sebagai ibadah. Tidak bisa. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa manusia itu bebas menentukan ibadah sendiri-sendiri, sehingga seolah-olah tidak ada fungsi diutus Nabi SAW. Jelas ini keliru. Nah disinilah ketika Nabi SAW diutus sebagai Nabi dan kita mengakuinya sebagai konsekuensi keimanan kita, artinya pengakuan ini mengandung ketetapan bahwa kita hanya menjadikan petunjuk beliau sebagai panutan untuk bisa mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keridhaannya. Makanya para ulama menyebutkan konsekuensi orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, ada 4 konsekuensinya. Ada 4 kandungan maknanya. Pertama, ta'atuhu fi ma'amar, mentaati Rasulullah SAW dalam segala yang beliau perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada berita dari hadis yang sahih, jangan dilawan dengan akal. Kayaknya tidak masuk akal. Kita katakan kepada orang yang mengatakan seperti ini, apakah akal Anda itu lebih mulia dari berita wahyu Allah Subhanahu wa taala? Harus dibenarkan, harus diterima, masuk akal atau tidak masuk akal. Yang ketiga konsekuensinya, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, menjauhi, menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dilarang dan dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi yang keempat adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan syariat, dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah konsekuensi orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi SAW, orang yang mengaku bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan Muhammad Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi utusan Allah. Maka sekali lagi di sini menyelesaikan permasalahan. Tidak ada lagi kita akan dengar orang-orang yang mengatakan, yang penting menurut saya ini baik, maka saya laksanakan. Atau ada orang yang mengatakan mungkin, yang penting kan niatnya ikhlas. Yang penting niatnya ikhlas, Allah akan menghargainya. Maka kita jawab, ikhlas itu wajib, merupakan syarat diterimanya amal. Tapi Islam itu bukan cuma hati yang dilihat, amalan anggota badan juga dilihat. Tidak boleh misalnya ada orang yang melaksanakan sholat subuh 4 rakaat, kata dia saya ingin lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka tidak cukup bagiku 2 rakaat. Tidak boleh, meskipun niatnya benar, caranya salah. Atau misalnya ada orang yang merampok, naudzubillahi min dzalik, tujuan saya merampok adalah untuk bersedekah kepada orang-orang miskin, kita katakan salah.
Meskipun niatnya benar, tapi cara yang ditempuhnya salah, tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh yang lebih jelas yang menggambarkan hal ini, bagaimana ibadah itu tidak cukup dengan niat saja, meskipun niat itu memang dibutuhkan. Yang kedua, tidak cukup cuma dengan pemikiran, ini merasa baik, pertimbangannya akal, perasaan, atau pikiran manusia semata-mata. Ada sebuah kisah yang terjadi di zamannya Nabi SAW. Kisah ini diriwayatkan atau disebutkan dalam kitab hadis yang paling sahih, hadis Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pernah di zaman Nabi SAW ada 3 orang sahabat, 3 orang dari kaum muslimin yang datang ke rumahnya Nabi SAW. Tujuannya dia ingin bertanya. Dia ingin bertanya bagaimana ibadahnya Nabi SAW waktu di rumah. Karena waktu di masjid kelihatan bagaimana beliau sholat. Nah, dia ini penasaran kalau di rumah bagaimana ibadahnya, karena dia ingin mengikuti petunjuk Nabi SAW. Akhirnya diterangkan oleh istri beliau SAW, ibadahnya Nabi itu kalau berhubungan dengan salat malam, Rasulullah SAW melaksanakan salat malam yang paling sering adalah sepertiga malam yang terakhir, tapi diawali dengan beliau tidur dulu. Jadi tidak salat semalam suntuk. Berhubungan dengan puasa, Nabi SAW terkadang puasa sunnah ya, puasa yang sunnah bukan puasa yang wajib. Terkadang puasa, terkadang juga tidak. Jadi tidak setiap hari berpuasa. Yang ketiga, berhubungan dengan bergaul dengan istri beliau, maka Nabi SAW sebagaimana layaknya manusia normal yang lainnya bergaul dengan istri beliau alaihissalam. Nah, rupanya 3 sahabat ini tidak puas karena mereka terlalu semangat. Mereka merasa ibadah ini sedikit. Akhirnya mereka mengatakan apa? Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Memang kita ini tidak ada artinya dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maksudnya ibadahnya sedikit wajar, karena kita belum diampuni maka harus lebih ibadahnya. Ini pikiran mereka. Jadi mereka menggunakan akal di sini. Akhirnya apa? Orang yang pertama bilang, bertekad dia. Bertekad dengan kuat, dia mengatakan, amma ana fa'akumul laila wala arkudu abadan. Saya mulai saat ini setiap malam saya akan sholat semalam suntuk dan tidak mau diselingi dengan tidur. Tiap malam sholat semalam suntuk. Orang yang kedua, wa amma ana, dia mengatakan, adapun saya asumu dahra fala uftiru abadan. Saya akan berpuasa setiap hari. Pokoknya tidak puasa, setiap hari berpuasa. Ini puasa yang sunat maksudnya, bukan puasa Ramadan. Ini pokoknya setiap bulan puasa, pokoknya begitu. Setiap hari. Orang yang ketiga mengatakan, wa amma ana fa'atazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Kalau saya akan menjauhi perempuan dan tidak mau menikah selama-lamanya. Ini luar biasa tekadnya. Mereka ingin menunjukkan kesungguhan, dan mereka ini berbuat demikian ikhlas karena Allah, bukan karena riya. Akhirnya ternyata ucapan mereka sampai kepada Nabi SAW. Dipanggil tiga-tiganya. Dipanggil tiga-tiganya dan ditegur dengan teguran yang keras. Apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Beliau bersabda kepada ketiga sahabat ini, antumul ladina qultum kaza wa kaza. Apakah kalian tadi yang mengucapkan ucapan ini dan ucapan itu? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah. Ini Rasulullah SAW bersumpah. Inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya dibandingkan kamu semua. Perhatikan, ini kaidah penting.
Semua orang muslim wajib meyakini bahwa yang paling sempurna imannya, yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah hamba Allah yang terbaik. Maka beliau adalah orang yang paling tahu cara mengungkapkan takwa dan takut kepada Allah. Tadi beliau bersabda, ketahuilah aku ini adalah orang yang paling takut dan takwa kepada Allah dibandingkan kamu sekalian. Walakinni, tapi bersamaan dengan itu, usolli wa arkudu, saya melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, tapi juga diselingi dengan tidur, tidak sholat semalam suntuk. Wa asumu wa uftiru, asumu wa uftiru, aku berpuasa, tapi kadang-kadang juga tidak berpuasa. Selain puasa Ramadan maksudnya, puasa yang sunnah. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun menikah dengan perempuan dan bergaul seperti manusia normal lainnya. Ini teguran. Dan diakhiri teguran ini dengan kesimpulan yang penting. Rasulullah SAW mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku beribadah kepada Allah, cara-caraku mendekatkan diri kepada Allah, tidak suka dengan petunjukku, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini? Nabi SAW berlepas diri dari perbuatan ini. Padahal pertama, ketiga sahabat ini semua niatnya ikhlas, ingin menunjukkan kesungguhan ibadah mereka kepada Allah. Ikhlas karena cinta kepada Allah. Yang kedua, ibadah atau perbuatan yang ingin mereka lakukan, kalau pertimbangannya akal dan perasaan manusia, saya yakin tidak ada seorang pun yang akan mencelanya. Bayangkan orang yang ingin sholat semalam suntuk setiap malam. Kalau akal dan perasaan, ukurannya semua akan mengatakan hebat, luar biasa ibadah ini. Orang yang ingin berpuasa setiap hari, luar biasa ibadah yang sangat sungguh-sungguh. Orang yang ingin konsentrasi ibadah sehingga tidak ingin disibukkan dengan keluarga, kelihatannya luar biasa. Tapi kenapa Nabi SAW menegurnya dengan keras? Yang kemudian ketiga sahabat ini langsung bertobat dan tidak jadi melaksanakannya. Karena para sahabat terkenal dengan selalu kembali kepada kebenaran kalau mereka dinasihati. Kenapa Nabi menegurnya dengan keras? Karena perbuatan mereka tadi, meskipun niatnya ikhlas, meskipun kelihatannya baik, tapi karena tidak sesuai dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kalau dilakukan bukan mendatangkan keridhaan Allah, tapi justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting sekali. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka disinilah kesimpulan penting. Dan ini menyangkut perkara pokok dalam agama, bukan perkara sepele. Karena menyangkut konsekuensi syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, oleh karena itu kita mensyukuri keberadaan kita sebagai umatnya Nabi SAW, atau kita mengaku mencintai Nabi SAW bukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak beliau ridhoi. Bukan cuma dengan sekedar pengakuan, tapi buktikanlah kecintaan itu dengan mengikuti apa yang beliau contohkan, yang beliau praktekkan, yang beliau ucapkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, manusia yang paling berbahagia mendapatkan insyaallah syafaat dari Nabi SAW pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, kemudian orang-orang yang berusaha untuk senantiasa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya dalam kehidupannya, dalam beragama, dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini ya ikhwatu fillah, kita mengetahui makna dan kandungan dari perkara yang penting dalam agama kita, yaitu mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala,
Dan dengan ini kita mengetahui bahwa ternyata ibadah itu ketika melaksanakannya bukan cuma ikhlas yang dibutuhkan. Perhatikan, Islam itu ada amalan lahir, ada amalan batin. Amalan batin manusia memang ukurannya ikhlas, timbangannya ikhlas. Inilah makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya, maksudnya amalan hati manusia. Tapi ada juga amalan anggota badan, amalan tubuh manusia. Ukurannya adalah kesesuaiannya dengan contoh dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam lafaz Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amal dalam agama Islam yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada petunjuk dari kami yang mencontohkannya, maka amalan tersebut tidak ditolak, maka amalan tersebut tertolak alias tidak diterima. Nah, oleh karena itu dengan ini kita mengetahui ternyata ikhlas itu sangat penting kedudukannya dalam agama. Amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan maka tidak akan diterima. Sebagaimana amalan yang dilakukan cuma ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak diterima. Oleh karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala mensifati dalam Al-Quran, amal yang paling bagus kualitasnya, yang nanti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah amalan yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian wahai manusia, siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling benar kualitas amalnya. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya Fudail ibnu Iyad, salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, arti daripada yang paling bagus amalnya yang diuji dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas artinya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Benar atau tepat artinya mencocoki petunjuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah perkara yang merupakan landasan Islam. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya landasan diterima amal manusia itu ada dua, yaitu pertama ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk Allah yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah itu adalah dari Allah dan untuk Allah. Untuk Allah ditujukan semata-mata, dan pensyariatannya, tata cara melakukannya adalah dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makna yang tersimpul dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat nanti, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh yang sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan janganlah dia mensekutukan Allah, berbuat syirik ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, penjelasan tentang kewajiban mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi daripada dua kalimat syahadat, yang utamanya penjelasan perinci tentang syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ceramah yang singkat ini memberikan motivasi bagi kita semua untuk benar-benar selalu berusaha mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyempurnakan pemahaman dan pengamalan terhadap dua kalimat syahadat,
serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk benar-benar menjadi orang yang mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbahagia mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.